Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman yang dirahmati Allah. Wudhu sebagai sarana untuk mensucikan diri dari hadat kecil bisa menjadi batal bila terjadi beberapa hal yang dapat membatalkannya. Orang yang batal wudhunya tentunya ia tidak diperbolehkan melakukan sholat dan amalan ibadah lain yang menuntut kesucian dari hadat kecil bila akan melakukannya. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadelromi dalam kitabnya Safinatun Najah, sebagaimana sebagian ulama Syafi'iyah lainnya, menyebutkan ada 4 hal yang dapat membatalkan wudhu sehingga seseorang berada dalam keadaan berhadas. Keempat hal pembatal wudhu tersebut berikut penjelasannya adalah: 1. Keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, kubul dan dubur, selain sperma. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, atau salah satu dari kalian telah datang dari kamar mandi. Selain sperma, apapun yang keluar dari lubang depan kubul, dan lubang belakang dubur, baik berupa air kencing atau kotoran, barang yang suci ataupun najis, kering atau basah, itu semua dapat membatalkan wudhu. Sedangkan bila yang keluar adalah sperma maka tidak membatalkan wudhu, hanya saja yang bersangkutan wajib melakukan mandi jinabat. 2. Hilangnya akal karena tidur, gila, atau lainnya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Faman nama falyatawadok", artinya, barang siapa yang tidur maka berwudulah. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang tidur, gila, atau pingsan batal wudhunya karena ia telah kehilangan akalnya. Hanya saja tidur dengan posisi duduk dengan menetapkan pantatnya pada tempat duduknya tidak membatalkan wudhu. Posisi tidur yang tidak membatalkan wudhu tersebut bisa digambarkan, bila Anda tidur dengan posisi duduk di mana posisi pantat sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan Anda untuk kentut kecuali dengan mengubah posisi pantat tersebut, maka posisi tidur dengan duduk seperti itulah yang tidak membatalkan wudhu. 3. Bersentuhan kulit seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama telah tumbuh besar dan bukan mahramnya dengan tanpa penghalang. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Aulamastumun nisa", yang artinya, atau kalian menyentuh perempuan. Tidak batal wudhu seorang laki-laki yang bersentuhan kulit dengan sesama laki-laki atau seorang perempuan dengan sesama perempuan. Juga tidak membatalkan wudhu persentuhan kulit seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi mahramnya. Wudhu juga tidak menjadi batal bila seorang laki-laki bersentuhan dengan seorang perempuan namun ada penghalang seperti kain sehingga kulit keduanya tidak bersentuhan secara langsung. Pun tidak batal wudhunya bila seorang laki-laki yang sudah besar bersentuhan kulit dengan seorang perempuan yang masih kecil atau sebaliknya. Adapun ukuran seseorang itu masih kecil atau sudah besar tidak ditentukan oleh umur namun berdasarkan sudah ada atau tidaknya syahwat secara kebiasaan bagi orang yang normal. Ada satu pertanyaan yang sering timbul di masyarakat tentang batal atau tidaknya wudhu sepasang suami istri yang bersentuhan kulit. Pertanyaan tersebut dapat dijawab bahwa wudhu pasangan suami istri tersebut menjadi batal dikarenakan pasangan suami istri bukanlah mahram. Mengapa demikian? Bahwa seorang perempuan disebut sebagai mahramnya seorang laki-laki adalah apabila perempuan tersebut tidak diperbolehkan dinikahi oleh sang laki-laki. Sebaliknya seorang perempuan disebut bukan mahramnya seorang laki-laki bila ia boleh dinikahi oleh laki-laki tersebut. Sepasang suami istri adalah jelas dua orang berbeda jenis kelamin yang boleh menikah. Karena keduanya diperbolehkan menikah maka sang istri bukanlah mahram bagi sang suami. Karena bukan mahram maka saat kedua bersentuhan kulit batallah wudhu mereka. Demikian. 4. Menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari jemari. Rasulullah bersabda, "Men masadakarohu falyatawado", yang artinya, barang siapa yang memegang kelaminnya maka berwudulah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wudhu menjadi batal dengan menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia, baik yang disentuh masih hidup ataupun sudah mati, milik sendiri atau orang lain, anak kecil atau besar, menyentuhnya secara sengaja atau tidak sengaja, atau kelamin yang disentuh telah terputus. Hal ini hanya membatalkan wudhunya orang yang menyentuh dan tidak membatalkan wudhunya orang yang disentuh. Tidak membatalkan wudhu bila menyentuhnya dengan menggunakan selain bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari-jari, menyentuhnya dengan penghalang semisal kain, atau yang disentuh adalah kelamin binatang. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, demikian tadi kajian terkait hal-hal yang membatalkan wudhu sebagaimana kami kutip dalam situs resmi NU Online. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.